Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tentang proposal karya tulis ilmiah tugas akhir mata kuliah sistem cerdas yang bertemakan keamanan pada motor berbasis Arduino yang disusun oleh yang pertama Fayez Ivan McLaurin NIM 19SA 1240, yang kedua Muhammad Arjun Naja 19SA 1242, yang ketiga sendiri Muhammad Faik Indonesia dengan NIM 19SA 1274, yang keempat Zidan Afandi dengan NIM 19SA 1223, yang kelima yaitu Muhammad Noval Mufad 19 SA 1194. Untuk pendahuluan, peningkatan tindak kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sekarang ini bukanlah hal yang mengherankan, apalagi semakin hari manusia menginginkan suatu sistem keamanan seperti keamanan sepeda motor yang modern dan efektif. Di sisi lain, sering dengan perkembangan teknologi, salah satu teknologi di mana hampir setiap masyarakat memilikinya. Nah, dengan kondisi seperti sensor keamanan pada motor berbasis aplikasi Arduino. Untuk pendahuluannya, semakin maraknya tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sekarang bukanlah hal yang biasa, bukan hal yang mengherankan apabila semakin hari manusia menginginkan suatu sistem sepeda motor yang modern dan efektif. Jadi dari kelompok saya akan membuat sebuah sensor berbasis aplikasi Arduino. Jadi sistem pengoperasiannya dengan berbasis SMS dengan menggunakan modem Wiacom Vanstra M1306B yang telah dirancang sistem keamanan sepeda motor berbasis SMS ataupun pada telepon seluler. Selain itu, microcontroller AT8C51 juga telah dimanfaatkan untuk sistem keamanan ini dengan bantuan sensor ultrasonik. Jadi untuk penggunaannya yaitu dengan sensor ultrasonik. Dan juga sepeda motor telah dirancang berbasis Android dan menggunakan Bluetooth. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arjun Naja, NIM 19SA 1242. Ini saya kebagian untuk menjelaskan perangkat keras. Perangkat keras yaitu salah satunya ada Arduino, adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AFR dari perusahaan Atmel. Arduino sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Arduino Uno, Arduino Duemilanov, Arduino Mega, dan lain-lain. Penggunaan jenis Arduino tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada sistem ini jenis Arduino yang digunakan adalah Arduino Uno. Pada gambar 1 ini, jenis ini merupakan jenis Arduino yang sederhana dan cocok digunakan untuk sistem yang akan dirancang. Selain itu, Arduino Uno lebih mudah didapatkan di pasaran karena selain memiliki spesifikasi yang cukup lengkap, harganya pun relatif terjangkau.
Kelebihan lainnya yaitu adanya pin mapping yang mempermudah pengguna untuk melakukan pemrograman, seperti ada yang di gambar 2 ini. Berikutnya ada modul Bluetooth. Bluetooth merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, misalnya smartphone dengan smartphone ataupun dengan perangkat lain yang terpasang Bluetooth pada sistem ini. Bluetooth digunakan sebagai media komunikasi antara smartphone sebagai pengirim dengan sistem pada microcontroller sebagai penerima. Modul Bluetooth yang digunakan sebagai penerima adalah tipe HC06 seperti yang ada di gambar 3 ini. Terus pada blok diagram di atas menunjukkan komunikasi wireless Bluetooth, sedangkan garis penuh merupakan komunikasi dengan kabel (wiring). Modul Bluetooth, Arduino, dan relay merupakan perangkat yang akan dipasang dan diintegrasikan dengan sistem kunci pada sepeda motor. Smartphone berfungsi sebagai pengirim perintah dari pengguna ke sistem. Modul Bluetooth berfungsi sebagai penerima sinyal yang dikirim oleh pengguna. Arduino berfungsi sebagai pengolah sinyal yang selanjutnya akan dikirimkan ke 2 unit relay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Fayez Ivan Maklorin, mahasiswa dari Informatika 19E yang bernim 19SA1240. Di sini saya mau menjelaskan tugas pengantar sistem cerdas. Jadi di sini saya kebagian menjadi perangkum karya ilmiah, dan saya mau menjelaskan di bagian perancangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dirancang terdiri dari 2 bagian, yaitu pada Arduino dan Android. Perancangan perangkat lunak pada Arduino bertujuan untuk merancang algoritma pensaklaran, sedangkan pada Android bertujuan untuk merancang algoritma pengendalian sistem dari smartphone. Aplikasi Android sebagai pengendalinya dibuat dengan menggunakan App Inventor gambar 9. Ya, ini di sini ada perangkat lunak. Ini adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi Android berbasis Visual Block Programming. Adapun diagram alir dari algoritma pensaklaran yang dirancang dapat dilihat pada gambar 10 ya di bawahnya. Selanjutnya, skenario cara kerja sistem berdasarkan diagram alir di atas adalah satu kondisi setelah menggunakan sepeda motor. Berikut, matikan kunci kontak dan pasang kunci ganda, buka aplikasi Android dan hubungkan melalui Bluetooth, tekan tombol mesin off dan alarm on, mengirim logik high untuk kedua relay untuk mematikan mesin dan mengaktifkan alarm. Yang kedua, kondisi ketika akan menggunakan sepeda motor, buka aplikasi Android dan hubungkan dengan sistem melalui Bluetooth. Tekan tombol mesin on dan alarm off, mengirim logik low untuk kedua relay. Untuk mengaktifkan mesin dan mematikan alarm, kontakkan kunci motor dan starter. Gunakan motor. Ya, mungkin sedemikian yang bisa saya jelaskan. Karena keterbatasan waktu, ya mungkin banyak kesalahan dari penjelasan yang saya berikan kepada Ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal dari Informatika E. Dan di sini saya akan membahas tentang pembahasan dan hasil yang karya tulis ilmiah yang kita buat. Dan di sini setelah sistem dirancang, baik hardware maupun software, selanjutnya dilakukan implementasi pada sepeda motor. Perangkat lunak yang telah direncanakan pada Android tersaji pada gambar 11. Perangkat keras pengujian sistem secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian keseluruhan ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengujian pada rangkaian simulasi dan
pengujian yang dilakukan pada sepeda motor. Simulasi dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai skema dan direncanakan. Hingga ketika diimplementasikan pada sepeda motor, resiko kegagalan dapat dikurangi. Simulasi ini dirancang pada cara mengganti koneksi yang terhubung ke mesin menggunakan sebuah indikator LED. Selain itu digunakan pula rangkaian kunci motor kontak yang terpisah. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun salah-salah kata dari penjelasan saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.